Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 13 sampai 21. Penerjemah akan membacakannya buat kita. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Amin. Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul langkah-langkah untuk menyelamatkan 237 bangsa. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Kita adalah misionaris ladang. Kita adalah misionaris ladang. Judul khotbah hari ini adalah rangka-rangka untuk menyelamatkan 237 bangsa. Diambil dari Roma 10 ayat 13 sampai 21. Sebagai pengantar, bulan Mei disebut bulan keluarga karena ada hari-hari peringatan yang berkaitan dengan keluarga seperti hari anak, hari ibu, dan hari pasangan suami istri. Namun kita sedang merayakan bulan Mei ini sebagai bulan misi untuk menyelamatkan 237 bangsa. Karena COVID-19, kita tidak dapat menyelenggarakan konferensi misi sedunia maupun konferensi misi gereja Yewon selama 2 tahun. Tahun ini baru dapat mulai lagi konferensi tersebut, sehingga sekitar 400 misionaris datang dari sekitar 40 negara. Konferensi misi sedunia diadakan dengan tema 70 murid, 70 wilayah, 70 suku, 70 bangsa. Dan konferensi misi gereja Yewon diadakan dengan tema misi untuk 3 zaman. Melalui konferensi ini, kita akan menemukan jawaban tentang bagaimana kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan 237 bangsa, sebagaimana judul khotbah hari ini. Langkah-langkah untuk menyelamatkan 237 bangsa. Ungkapan langkah tersebut mengandung arah. Dengan kata lain, langkah kita seharusnya menjadi langkah untuk menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Inilah mandat surgawi, panggilan dan misi yang diberikan kepada kita. Karena penginjilan dunia adalah inti dari pesan yang Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya setelah kebangkitan dan kenaikannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, pesan terakhir yang Yesus tinggalkan untuk kita adalah semuanya tentang penginjilan dunia. Secara khusus, ada hal yang kita perlu melihatnya dengan mata rohani. Mengapa Yesus berkata bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa? Mengapa kita harus dipenuhi dengan hanya Roh Kudus? Jangan tertipu, kita tidak memerlukan Yesus untuk memenuhi tujuan pribadi kita. Alasan Yesus menyertai kita senantiasa dan kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus adalah bukan karena mencapai tujuan kita untuk menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa dan untuk memberitakan Injil yang memberi hidup. Yesus menyertai kita dan kita memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Dalam Markus 16 ayat 20 dinyatakan bahwa Tuhan bekerja dengan para murid ketika mereka pergi dan memberitakan Injil menurut perkataan yang ditinggalkan Yesus. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika para rasul mempertaruhkan hidup mereka untuk bersaksi tentang Injil, penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja dengan penuh kuasa. Apakah saudara bertanya-tanya bahwa mengapa Roh Kudus tidak bersama saya dan tidak bekerja pada saya? Jika iya, silakan coba pergi ke ladang dan coba memberitakan Injil. Dengan mulut saudara coba beritakanlah keunikan Yesus Kristus. Ketika rangka saudara menjadi rangka untuk menyelamatkan jiwa, wilayah, suku, dunia, yaitu 237 bangsa, saudara akan mengalami kepenuhan Roh Kudus yang luar biasa. Apa saja ciri-cirinya? Itu adalah sukacita. Itu adalah sukacita penyembuhan dan pemulihan. Itu adalah sukacita yang memperhidupkan satu sama lain. Itu adalah sukacita yang muncul pada baik orang yang memberitakan Injil maupun orang yang diberitakan Injil. Karena saya telah mengalami sukacita ini, saya dapat melanjutkan memberitakan Injil dengan satu hati dan bulat hati. Dalam teks hari ini, Rasul Paulus sungguh-sungguh ingin merasa sukacita melalui keselamatan kaum sebangsanya, yaitu saudara-saudaranya. Dari Roma pasal 9 sampai pasal 11, keinginan hati Paulus tercatat. Sebenarnya kitab Roma lebih alami jika ditulis pasal 12 langsung dari pasal 8. Pasal 9 sampai 11 terasa seperti lampiran. Namun karena orang Israel pun dapat diselamatkan ketika mereka percaya kepada satu-satunya Yesus Kristus dan mengaku dengan mulut mereka tanpa kecuali. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis hatinya untuk menginjili demi kaum sebangsanya dalam pasal 9 sampai 11. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak-anak Tuhan, tetapi hanya yang berasal dari anak perjanjian yang akan disebut anak-anak Tuhan. Sehingga pertama-tama orang Israel harus berbalik kepada Yesus Kristus terlebih dahulu. Langkah mereka harus mengarah menuju ke Yesus Kristus. Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya langkah-langkah penginjil untuk perubahan arah rohani ini melalui teks hari ini. Tiap hari kita hidup dengan mengambil langkah-langkah menuju berbagai tempat. Pekerja pergi ke tempat bekerja, pengusaha ke tempat usaha, dan siswa ke sekolah, dan lain-lain. Namun dalam semua langkah tersebut, langkah yang harus kita lakukan bersama adalah langkah untuk menyelamatkan 237 bangsa, yaitu tempat di mana saudara berada adalah tempat misi. Saudara harus sadar secara rohani bahwa saudara
telah diutus sebagai misionaris ladang. Dari sana penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa dimulai. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memiliki bukti untuk mengambil langkah menyelamatkan 237 bangsa dengan harga diri rohani sebagai misionaris ladang. Pokok bahasan yang pertama adalah penginjil yang diutus. Dalam ayat 13-14, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Rasul Paulus mengatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bisa dibilang, hal yang paling mudah dilakukan adalah diselamatkan. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengaku dengan mulut kita saja. Tetapi masalahnya adalah jika kita tidak mengetahui jalan keselamatan yang mudah ini, kita tidak bisa pergi. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menjelaskan proses untuk menerima keselamatan dengan sangat mudah. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jika saudara membalikkan urutan ini, lebih mudah dipahami. Jika ada yang memberitakannya, kita dapat mendengar. Jika kita mendengar, kita dapat percaya kepadanya. Jika kita percaya kepadanya, kita dapat berseru kepadanya. Meski pemberitaan Injil ini dicapai dengan berbagai cara, misionaris bisa pergi secara langsung dan ada juga misi penerjemahan yang menerjemahkan Alkitab untuk setiap bahasa. Gereja Yewon Seoul juga pernah mengutus misionaris penerjemahan ke Timur Tengah karena kami menyadari pentingnya pekerjaan penerjemahan di masa-masa awal. Di masa sekarang, kita dapat melakukan secara online menggunakan lingkungan metaverse juga. Yang penting adalah bahwa Injil harus diberitakan dan disebarkan. Seseorang harus memberitakan firman Tuhan, baik metode secara langsung maupun metode yang lain. Jika kita tidak memberitakan Injil setiap hari, tidak akan ada orang yang percaya. Jangan lupa identitas rohani saudara. Identitas rohani saudara sebagai penginjil yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dalam ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Siapapun dapat pergi dan memberitakan Injil hanya jika Tuhan mengutus mereka. Menjadi anak Tuhan berarti mengetahui bahwa saudara telah diutus oleh Tuhan. Bukan hanya pendeta atau misionaris yang memiliki kesadaran terpanggil yang dipanggil oleh Tuhan. Jika anggota gereja memiliki pikiran seperti ini, gereja tidak dapat memberi pengaruh rohani. Selain saya, seseorang akan melakukannya. Itu tipuan setan. Jangan tertipu. Saudara masing-masing adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yesus Kristus yang menyelamatkan dan mengeluarkan kita dari kegelapan, Kejadian pasal 3, memanggil kita sebagai imamat yang rajani untuk
memberitakan terangnya yang ajaib kepada semua orang. Apa peran imam? Yesus Kristus sebagai imam berperan sebagai pengantara untuk mendamaikan orang-orang berdosa dengan Allah. Manusia berdosa yang terpisah dari Tuhan menjadi budak iblis dalam dosa dan kutukan. Karena peristiwa kejadian pasal 3 dan harus mengembara dengan masalah rohani dan tidak ada jalan lain selain menuju ke kehancuran abadi. Oleh sebab itu, Tuhan memberi misi kita sebagai imamat yang rajani untuk mendamaikan manusia dan Tuhan. Kita masing-masing harus mengambil langkah terbaik dalam bersaksi tentang Yesus Kristus yang menjadi korban pendamaian dengan menyadari panggilan, misi, dan otoritas rajani. Seorang misionaris mengeluh kepada Tuhan karena dia menjalani kehidupan yang sangat sulit di ladang misi. Tuhan, mengapa Engkau memberi saya penderitaan seperti itu? Jika Engkau mengutus saya, Engkau harus bertanggung jawab, bukan? Kemudian dia barusan mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Coba tebak. Tuhan berkata bahwa aku tidak pernah mengutus kamu. Di masa lalu, ada banyak pendeta yang meninggalkan gereja Kolose ketika pelayanannya tidak berjalan dengan baik. Tanpa menyadari panggilan dan misi yang jelas, akhirnya ladang misi menjadi tempat penghindaran. Apakah misi itu dijalankan dengan baik? Tidak. Namun saat ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Sekarang ada jadwal di mana coba tidak boleh diulangi. Pelayanan misionaris juga bersifat pastoral dalam jangka panjang. Karena murid tidak dapat ditemukan jika tidak melakukan pelayanan misi. Pelayanan Alkitabiah untuk membangkitkan murid-murid Kristus yang mutlak harus dilakukan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengambil langkah yang terindah dalam menyampaikan Injil dan membangkit murid-murid dengan identitas rohani sebagai penginjil yang diutus oleh Tuhan. Pokok bahasan yang kedua adalah memberitakan Injil tanpa berhenti. Dalam ayat 16-17, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Paulus sekarang mengungkapkan bahwa meskipun dia telah memberitakan Injil, tetapi ada yang belum menerimanya. Secara khusus, orang-orang yang tidak menerima adalah orang Israel, yang merupakan kaum sebangsa Paulus. Dalam ayat 18 dan 21, kita dapat melihat melalui kutipan nubuat Musa dan Yesaya bahwa mereka menolak Injil itu bukan karena mereka tidak mendengar Injil. Meskipun Yesus datang sebagai Mesias yaitu Kristus, tetapi mereka tidak menerima karena terikat oleh hukum dan tradisi mereka. Sekarang pun orang-orang Yahudi sedang menunggu Mesias yaitu Kristus. Mereka masih tertipu oleh kebenaran mereka sendiri yang seperti kain kotor. Dalam ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran tetapi pentingnya pendengaran seperti apa? Iman untuk memperoleh keselamatan bukan karena pendengaran oleh hukum seperti orang Israel. Iman untuk memperoleh keselamatan hanya melalui pendengaran oleh firman Yesus Kristus yang sejati. Firman tersebut kita dapat menyebutnya sebagai rema. Itu bukan hanya sebuah kata dalam arti harfiah, tetapi sebuah kata yang menyentuh langsung ke dalam hati saya dan menyebabkan perubahan.
Ketika firman Tuhan memukul hati saya sebagai rema, hidup saya akan berubah. Ada alasan mengapa Paulus menyebut penolakan bangsa Israel terhadap Injil seperti ini setelah menyebutkan misi pemberitaan Injil yang indah. Karena pasti ada orang-orang yang tidak menerima Injil meskipun mereka mendengar Injil. Tidak ada alasan untuk kecewa atau frustrasi karenanya. Misi kita adalah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang sejati tanpa berhenti, tanpa putus-putus. Dalam Yehezkel 2 ayat 6-7, Tuhan menyebut Yehezkel sebagai nabi dan berkata seperti ini. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Sebab mereka adalah pemberontak. Jangan tertipu oleh lingkungan di depan saudara. Selain itu, tidak ada alasan untuk khawatir tentang apa yang terjadi setelah pemberitaan Injil. Tidakkah saudara pernah melewatkan atau menghilangkan kesempatan sambil memperhatikan begitu banyak situasi saat memberitakan Injil? Tidakkah saudara pernah lagu karena takut ditolak? Saya harap saudara memberitakan Injil dengan berani, tidak peduli apakah mereka menerima atau tidak. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dalam ayat 21, kita bisa merasakan hati Tuhan terhadap bangsa Israel yang keras kepala. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Paulus menekankan bahwa Tuhan masih menunggu orang Israel untuk diselamatkan. Sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangannya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi penginjil yang menyelamatkan jiwa-jiwa dengan hati Tuhan seperti tersebut dan memberitakan Injil sampai akhir zaman. Sebagai kesimpulan, Tuhan memiliki harapan untuk misi terhadap setiap saudara yang beribadah bersama-sama baik online maupun offline. Yang penting adalah memenuhi harapan itu. Jangan terpaku pada harapan. Kita harus mengambil langkah itu secara nyata. Kita akan mulai lagi pemberitaan Injil di Indonesia karena kehidupan sehari-hari sedang dipulihkan. Kapanpun gereja menawarkan saudara kesempatan misi, penginjilan misi, saya harap saudara bergabung dengan kami dengan sepenuh hati untuk penginjilan Indonesia yang saudara berada. Kita akan mengalami jawaban pertumbuhan rohani dan akan menjadi MVP, MVP, penginjilan misi di radang kita masing-masing. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi MVP penginjilan misi untuk menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memilih, memanggil, dan menyertai kami senantiasa. Biarlah kami dapat memastikan identitas rohani sebagai penginjil yang diutus oleh Tuhan dan langkah-langkah yang menyampaikan kabar baik dan membangun murid-murid Kristus. Biarlah kami memiliki rasa menanti-nantikan penginjilan misi Tuhan di dalam hati kami, sehingga dapat menyebarluaskan Injil sampai akhir zaman. Jadikanlah kami MVP dalam penginjilan misi untuk menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.